Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Alhamdulillah kita ketemu lagi dan kali ini masuk ke Main ke Kebun episode 2. Dan Main ke Kebun kali ini sudah kedatangan tamu spesial di kebun Bu Ita. Iya, jadi ini adalah kebun anggur. Jadi teman-teman bisa melihat anggur berbagai macam bentuk dan warna bergelantungan di belakang saya. Nanti kita akan garden tour dan akan belajar dari Bu Ita tentunya. Ikutin terus keseruannya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam Kak Tia, apa kabar Kak? Alhamdulillah. Bu Ita bagaimana kabarnya? Baik Alhamdulillah juga. baik juga Kak Tia. Alhamdulillah. Saya Bu Ita Kak Tia. Saya adalah pegawai juga di kampus UI Depok. Karena passion Ibu bercocok tanam, ya Ibu coba menyalurkan. Nah, kebun ini Ibu namakan kebun anggur manis Bu Ita. Karena Ibu Ita merasa bahwa pohon anggur yang Ibu tanam itu semuanya rasanya manis. Supaya orang mengingatkan, oh ada anggur manis di rumah Bu Ita. Gimana Awal mulanya? Jadi pada saat pandemi itu Kak sering banget WFH. Kebetulan Bu Ita suka bercocok tanam. Awalnya nanamnya tuh markisa Kak. Lama-lama Bu Ita perhatikan tidak bertahan lama. Akhirnya Bu Ita baca literasi tentang pohon yang umurnya panjang tuh ditemukan anggur ini Kak. Itu bisa ratusan bahkan ribuan tahun. Semakin tua pohonnya semakin bagus kualitas buahnya. Bibit anggur manis Bu Ita coba tanam gagal sampai 11 kali. Kok orang lain bisa? Kenapa saya gagal? Kegagalannya itu dari medianya. Akhirnya Bu Ita belajar menemukan rumusan media tanam, ketemulah media tanam ideal untuk anggur, media tanam premium. Makanya Bu Ita berani jual Kak. Masya Allah, keren sekali. Boleh Bu kita sambil garden tour sambil boleh Kak. Dijelaskan sebenarnya kebunnya ini luasnya berapa Bu? Luas keseluruhannya nggak sampai 300 meter ya nggak terlalu luas, tapi bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang Bu Ita tanam di sini adalah varietas anggur manis yang sangat mudah dibuahkan. Ketika ada orang mau belajar pohon-pohon di rumah Bu Ita, insya Allah dari bibit standar yang Bu Ita jual, lalu mereka tanam, mudah-mudahan 6 bulan sudah bisa dibuahkan Kak. Apakah ini sebenarnya di dataran rendah atau dataran tinggi Bu? Anggur itu Kak dimanapun bisa, selama dia ada matahari dan media tanamnya ideal, insya Allah bisa Kak. Kemudian ini ada berapa jenis yang Ibu tanam di kebun ini? 10 atau 15 varietas Kak. Anggur yang paling genjah, mudah dibuahkan, dan anggur itu rasanya enak. Ini Jupiter, dia berinya tidak terlalu besar. Ketika orang makan itu, ini anggur enak sekali ya. Boleh langsung icipin. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa ya? Manis, beraroma yang mangga gedong. Oh iya, mangga. Ya, es krim rasa mangga itu ada sedikit aromanya. Betul, adalah anggur sejuta umat dibilangnya. Karena orang dari anak kecil, dewasa sampai orang tua suka dengan Jupiter ini. Di sini banyak Ibu tanam Jupiter karena selain tahan dengan hama, warnanya cantik kan Kak, juga sangat mudah dibuahkan. Ada juga ini anggur Dickson hijau, Kakak boleh cobain. Manis juga ada nih Dek. Tapi ini lebih besar ya Bu? Betul, beda tekstur, beda rasa. Lalu ini ada Julian, anggur hijau, dia lancip ujungnya. Kalau ini bulat, kalau udah mateng ada semburat-semburat merah seperti ini Kak. Cip Kak yang udah agak merah-merah. Ada manisnya, ada asamnya. Nah, karena belum matang sempurna. Iya, betul. Ini masih sebulan lagi. Anggur itu dari dia berbunga sampai dia bisa dipanen tuh berapa lama? Ada yang 3 bulan, ada yang 3 bulan setengah, rata 3 bulan. Ya, betul. Ya? Transfigurasi, dia anggur hijau. Nah, kalau udah besar seperti ini Kak Tia. Kakak boleh nyoba ini. Manis banget Bu. Manis sayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Transfigurasi. Terus buahnya berdatangan sepanjang waktu karena anggur adalah pohon yang tidak mengenal musim. Jadi kapan dia mau dibuahkan tergantung kitanya. Misalnya gini, Hari Raya Idul Fitri bulan April, mundur 4 bulan, di treatment pupuk pembuahan 1 bulan, lalu kita pruning Kak. Seminggu kemudian bermunculan bunga. 3 bulan ke depan ketika Hari Raya Idul Fitri kita sudah setting panen raya. Tapi kalau misalnya buah pertamanya itu belum habis, apa udah bisa Bisa, itu dilakukan namanya pembuahan bertingkat. Ada buah yang sudah besar, ada yang sedang, ada yang masih kecil. Caranya adalah ketika si hijau nih, seperti ini nih Kak, 5 daun ke depan kita potong, lalu akan keluar tunas baru, bawa bunga lagi. Buah tidak pernah habis di sini Kak. Kita ke area sana boleh Kak? 3 jenis pohon di sini. Ini varian Carmen, dia anggur hitam. Anggur Harold itu anggur hijau yang rasanya kalau sudah matang seperti teh melati. Dan ini varian Urum.
Nah, ini anggur yang paling Bu Ita suka. Seger, manis, ada sedikit asam, juicy, garing gitu Kak. Berinya besar. Ya, ini lagi Bu Ita treatment untuk masa pertumbuhan lagi. Kira-kira 3 minggu lagi Bu Ita akan lakukan pupuk pembuahan. 2 bulan lagi udah rame Kak buahnya di sini. Selanjutnya ini pohon yang paling besar nih Kak. Ini variannya namanya Portuguese Dream NN06. Yang ini. Belum maksimal matangnya. Nah, selanjutnya ini anggur hitam. Ini adalah anggur pertama yang berbuah di rumah Bu Ita. Ini yang warna hitam rame, ini hitam semua. Ini namanya Ini namanya anggur akademik Kak. akademi. Sudah mulai perubahan warna menuju ke hitam. Ini anggur Basanti, buahnya sebulan yang lalu penuh, ramai. Nah, sekarang lagi Ibu pembuahan lanjutan Kak. Selanjutnya varietas anggur manis yang ada di rumah Ibu adalah Ara 15. Cuma belum matang, masih keras. Yok Sain Muscat. Bu, ini enak banget. Enak kan? Dua anggur favorit saya yang saya Ya, cobain. New York Sain Muscat dan hitam. Dan teman-teman lucu banget, udah berbuah, cuman di pot 30 ini ya. Iya, kalau nggak betul. salah. Bu Ita sarankan adalah penanaman pohon yang paling bagus itu grounding seperti ini, menghasilkan buah yang maksimal. Satu pohon ini bisa menghasilkan ratusan dompol. Jadi kalau batang dari bawah ini Kak Tia disebut batang primer. Ketika dia sudah naik ke para-para kan kita belokkan disebut batang sekunder. Batang sekunder itulah yang harus kita batasi. Kalau Bu Ita di sini Bu Ita langsung stop di sini Kak. Kalau dia sudah kita hentikan pertumbuhan, maka akan tumbuh batang-batang tersier yang kita bentuk seperti tulang ikan. Buah itu adanya di batang tersier. Semakin banyak batang tersiernya, semakin banyak buahnya Kak. Buahnya jauh lebih banyak ketimbang sistem penanaman teralis. Ini batang primer kan Kak. Ketika dibelokkan disebut batang sekunder. Lalu kita stop pertumbuhannya di ujung sana. Kita pelihara batang tersiernya yang ke atas saja. Yang ke bawahnya kita buang Kak. Kalau misalnya sistem para-para itu ada 100 dompol, ini hanya ada 50 dompol. Kalau kita nggak punya lahan, bisa kita lakukan dengan sistem tambulapot. Nah, ini sudah berbuah dengan tambulapot beberapa dompol. Potnya ukuran berapa, Bu? Kalau pot bebas Kak, kecil pun bisa, sedang bisa, besar bisa. Kalau penyiramannya ada teknik khususnya nggak, Bu? Kalau di tambulapot seperti ini sudah keluar air dari bawah Kak, dia sudah rembes ke bawah, itu sudah cukup. Perawatan pohon anggur itu sebenarnya mudah selama kita konsisten melakukan 3M, menyiram, menyemprot, memupuk. Menyiram dilakukan setiap hari, Tergantung cuaca, juga. Menyemprot dilakukan seminggu sekali. Itu menyemprot insek dan fungi Kak. Karena pohon anggur itu sangat rawan dengan jamur, kutu-kutuan. Ibu menggunakan Abasel dan Amistartop 1 tetes untuk 1 liter air. Untuk pemupukannya pun sama Kak. Ibu mengaplikasinya setiap hari Sabtu, NPK yaitu kimia, tapi Ibu padu dengan pupuk organik cair yang Ibu buat sendiri. Kalian edukasi kenapa butuh greenhouse menggunakan atap UV? Karena ketika bunganya muncul kayak gini nih Kak, lalu kena air hujan, dia rontok, tidak jadi buah, harus pakai atap, wajib. Dari rambatan itu idealnya tuh 1 meter, lebih dari 1 meter akan lebih bagus, karena sirkulasi udara, segala macam matahari masuknya lebih sempurna. Misalnya nih punya anggur seperti ini, terus bawahnya ditanemin yang lain-lain, itu disarankan nggak? Nggak masalah, yang penting jangan pohon cabai ya Bu Ita. Oh gitu. Karena hama cabai itu akan cepat loncat ke daun anggur. Insya Allah aman Kak. Yang penting kita rutin aja seminggu sekali fungi dan inseknya. Boleh dong Ibu ke rumah Kati ya? Oh, boleh banget. Kapan-kapan Ibu mainnya Kak? Iya, saya mau minta saran ke Ibu. Sudah ada ininya, rambatannya tuh udah ada, tapi kosong atasnya, belum ada tutupnya. Oke, berarti Kakak PR-nya adalah membuat atap dulu. Minimal 1 meter ya. Ya, minimal 1 meter. Semakin tinggi semakin bagus, karena pohon-pohon Kakak yang di bawah juga akan jauh lebih aman nanti. Iya. Kan matahari tetap masuk. Iya. Mari silakan main. Tapi Allah. cuman kecil. Insya Allah. Nah teman-teman, gimana tur kebun anggur kita kali ini? Seru banget kan? Buat teman-teman yang penasaran dan pengen banget nanam anggur kayak saya, bisa langsung menghubungi Bu Ita. Jadi apa aja Bu yang disediakan dari kebun anggur manis Bu Ita? Iya, Bu Ita menjual bibit tingginya sekitar 30-50 cm, dan Bu Ita juga jual bibit indukan yang tingginya sudah 3 meter. Dari bibit 30 cm ini untuk sampai berbuah itu berapa lama Bu? Selama pohon itu sehat,
subur, insya Allah 6 bulan sudah muncul buah pertama, 8 bulan sudah panen raya. Dari bibit Yang sebesar segini ini aja. Iya. 6 bulan teman-teman, mantap. Teman-teman yang mau beli bibit indukan yang 3 meter, nanti proses pembuahannya nggak nunggu 6 bulan, tapi hanya sekitar 3-4 bulan sudah bisa dibuahkan di rumah teman-teman semua. Nah, selain bibit juga Bu Ita menjual media tanam premium khusus untuk anggur. Insya Allah ini sangat ideal untuk penanaman bibit anggur manis. Ibu juga menjual jasa penanaman bibit anggur ke rumah-rumah sambil ibu rawatin selama 6 bulan sampai dia berbuah pertama atau panen pertama. Di proses itu Bu Ita juga edukasi customer untuk belajar agar pembuahan berikutnya sudah bisa mandiri. Lengkap sekali teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang mau belajar anggur ke rumah Bu Ita siapkan waktu luang di hari Sabtu Minggu. Insya Allah gratis edukasinya agar teman-teman juga bisa membudidayakan anggur manis di pekarangan rumah. Oke, kalau teman-teman di rumah tertarik untuk menghubungi Bu Ita bisa lewat apa? Boleh follow Instagram Bu Ita di Anggur Manis Bu Ita atau di HP 0857 1999 6619. Oke, terima kasih banyak Bu Ita. Sama-sama atas Katia. waktunya, Alhamdulillah. atas ilmunya. Semoga Alhamdulillah. bermanfaat. Amin. Allahumma barik ya Kak. Menjadi amal jariah ya. Amin. Allahumma amin. Mengedukasi teman-teman semua yang ada di rumah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.